Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, peserta Bistok edisi Ramadan 1445 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala naungan dan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Kita semua diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir kembali menyimak tema-tema Bistok edisi Ramadan ini, membedah sebuah buku Rasulullah Great Leader, Great Manager, karya dari Profesor Dr. Shafi'i Antonio MSc. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, hingga kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus-menerus mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai amalan-amalan keseharian kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan amanah, cukup amanah untuk mengikuti seluruh sunnah beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat atas kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, di edisi kali ini kita membahas satu tema yang cukup penting tentang sistem pendidikan holistik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah diinformasikan oleh tim kami melalui jalur grup WhatsApp peserta Bistok edisi Ramadan ini. Bicara tentang masalah pendidikan, tentu saja temanya sangat luas ya. Bisa bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya, bisa pula cara para guru-guru mendidik anak-anak murid-muridnya, atau cara pemimpin mengajari timnya, termasuk juga mungkin para trainer, para pembicara publik, ya, para coach, para konsultan, tentang bagaimana memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh staf dan karyawannya. Jadi tema ini tidak hanya tentang bagaimana seorang guru kepada murid atau seorang tua kepada anaknya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana menyusun sebuah pola pendidikan yang tepat, yang holistik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, saya juga sudah menyiapkan slide, tetapi memang slide ini hanya 11 slide, tapi sebetulnya sangat padat sekali ya. Tidak semua yang hari ini dibuat dalam bentuk slide itu bisa saya tuliskan di sebuah slide, karena memang ini juga salah satu bab yang cukup panjang ya, tentang Rasulullah SAW sebagai yang meng-create sebuah pendidikan holistik. Nah Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pendidikan holistik ini, Rasulullah memang tidak secara eksplisit ya, mengajarkan kepada kita sebuah sistem pendidikan atau menyusun sebuah kurikulum. Tetapi sistem pendidikan holistik ini sebetulnya dikumpulkan dari berbagai sumber referensi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Shafi'i Antonio, kemudian juga dihimpun dan kemudian disusun berdasarkan kepada runtutan sejarah. Nah kemarin kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di fase Mekah ataupun fase Madinah. Ya, jadi di tema kita sebelumnya tentang Rasulullah sebagai pemimpin politik. Namun Bapak Ibu sekalian, kemarin juga sebetulnya sudah sedikit kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masih berada di Mekah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika
beliau bersama dengan para sahabat berhijrah ke Madinah. Secara umum sebetulnya kalau kita perhatikan, Rasulullah itu membagi pendidikan itu kebagi ke dalam dua kurikulum utama, dua kurikulum besar. Jadi di fase Makkah selama 13 tahun yang Rasulullah lakukan adalah bagaimana mengokohkan akidah. Karena akidah ini menjadi satu bagian yang terpenting di dalam menjalankan syariat Islam secara sempurna. Bukan apa-apa ya, bukan karena memang di fase Makkiyah ini terjadi persoalan besar terkait dengan akidah, karena terjadinya banyak penyimpangan akidah yang dilakukan oleh kaum Quraisy waktu itu. Tetapi juga lebih dari itu, ini menjadi dasar-dasar dan pokok dalam beragama, yakni bertauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Maka kurikulum pertama yang Rasulullah SAW ajarkan adalah tentang bagaimana memurnikan akidah, mengembalikan kembali peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kembali konsep ketuhanan, ya, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan ulang kepada masyarakat bahwa seluruh alam semesta, seluruh pemeliharaan alam semesta ini hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu Khalik, hanya satu Rob, dan hanya satu ilah, ya, satu yang layak dijadikan Tuhan, yakni Allah. Hanya satu yang layak dijadikan sebagai raja kita, yakni Allah, dan satu pula yang dijadikan sebagai pemelihara kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu satu, utusan Allah dan sekaligus juga utusan terakhirnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kemudian juga Rasulullah ketika masuk ke fase Madinah, maka di sanalah kemudian Rasulullah melengkapi kurikulumnya, ya, tidak hanya di bagian akidah tapi juga berbicara tentang ibadah, tata cara penghambaan kita kepada Allah, memurnikan ibadah, bagaimana ibadah, tata cara ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara membayar zakat, ketentuan-ketentuan itulah yang kita sebut sebagai wilayah ibadah. Nah, di samping itu juga di fase Madinah inilah Rasulullah juga mengajarkan tentang bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara membangun hubungan antar sesama manusia, baik itu dalam urusan muamalah jual beli, utang piutang, hubungan antar tetangga, hubungan antar sesama, hubungan dengan non muslim, bagaimana hubungan dengan orang tua, ya, bagaimana mencari pekerjaan halal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan ada tiga kurikulum yang diurutkan. Jadi bicara tentang masalah akidah terlebih dahulu sebagai pondasi, dan itu menjadi standar dalam melakukan seluruh aktivitas, bahwa tujuan kita adalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah, tentang bagaimana tata cara ibadah mahdoh, ibadah yang langsung, penghambaan kita kepada Allah. Kemudian juga muamalah, ibadah ghair mahdoh, tentang bagaimana kita beribadah tapi tidak secara langsung, dalam konteks adalah hubungan kita dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih sekitar gambaran umum dari bagaimana Rasulullah membuat sebuah runtutan dalam konteks pendidikan atau mendidik umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan coba pertajam lagi sistem pendidikannya. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan 3 kategori tadi, baik itu akidah, ibadah maupun muamalah, dalam sebuah konteks yang dibuat menjadi sistem. Dan ini sebetulnya menjadi teruji dan terbukti, ya. Apa buktinya? Ya, kalau kita perhatikan
di era-era setelah Rasulullah, ya, ke era kekhalifahan, bahkan dinasti, baik itu dari dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah, itu banyak banyak sekali ulama-ulama, terutama di dinasti Abbasiyah, ulama-ulama yang kemudian menginspirasi banyak ilmuwan Barat untuk mengembangkan ilmu tersebut. Dunia Barat sempat menjadi dunia kegelapan, atau ya kita sebut sebagai era jahiliyahnya dunia Barat. Namun kemudian dunia Barat bangkit peradabannya ketika ilmuwan-ilmuwan Muslim ini referensinya kemudian dibaca ulang, dipelajari, dan kemudian diterapkan. Inilah yang kemudian di dunia Barat itu disebut dengan era Renaissance. Sebelumnya adalah era Aufklärung atau era kegelapan. Kalau kita sebut ya sebetulnya di dunia Islam dengan istilahnya itu era jahiliyah, peradaban yang buruk. Kemudian mereka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik itu kedokteran, ekonomi, politik, peperangan, filsafat, astronomi, fisika, matematik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ mereka muncul yang namanya Renaissance atau masa Renaissance itu kan sebetulnya adalah masa terbitnya matahari atau terang benderang begitu ya. Setelah ilmu-ilmu tersebut dibawa ke barat. Nah, jadi ini kembali lagi kepada rabun dekatnya kaum muslimin dan rabun jauhnya para orientalis. Nah, kalau saya perhatikan ini ya ada contoh, misalkan Bapak Ibu, 7 ilmuwan muslim yang ilmunya sampai sekarang masih dijadikan sebagai referensi. Al-Khawarizmi misalnya, dia yang mengenalkan aljabar. Kemudian Ibnu Qura, astronom dan matematikawan. Kemudian Al-Batani, astronomi dan penentuan tahun. Ya, penentuan tahun atau jumlah hari dalam satu tahun. Kemudian Ibnu Al-Farabi, filsafat. Ibnu Al-Haytham, fisikawan. Bahkan juga terutama yang fokus kepada optik, ya, pantulan cahaya dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Sina, kedokteran. Ini mungkin yang paling sering kita dengar, ya, atau kita sebut dengan istilahnya Avicenna. Ibnu Khaldun, sosiologi dan pendidikan. Nah, ini 7 di antara ratusan ilmuwan muslim yang hidup baik itu sepanjang era Khulafaur Rasyidin sampai kepada kekhalifahan Turki Utsmani. Mungkin kalau di Utsmani tidak terlalu banyak ulamanya ya, tetapi terutama di era Abbasiyah, di mana pendidikan sedang gemilangnya di situ. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana kok bisa dunia Islam itu menghadirkan begitu banyak ilmuwan muslim yang kemudian ilmuwan muslim ini banyak dijadikan sebagai referensi berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di dunia barat, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, ini yang akan coba kita selami, kita maknai dan kita pelajari, siapa tahu dari sini kemudian muncul kesadaran untuk kita memperbaiki. Nah, jika dulu kita bisa menghasilkan ilmuwan-ilmuwan muslim sedahsyat itu, ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa searching sendiri siapa dan apa kontribusi 7 ilmuwan ini, atau nanti mungkin bisa juga mencari referensi. Setidaknya ya, kita akan coba bahas. Ini tidak mungkin terjadi Bapak Ibu, ya, tidak mungkin terjadi bila mana tidak ada sebuah konsepsi atau metodologi yang teruji dan terbukti, ya, dalam membangun sumber daya manusia itu, gitu. Dan ini berarti sebetulnya bisa metode ini atau cara Rasulullah dan secara turun temurun itu bisa kita ambil kembali. Bagaimana kok bisa, ya, Islam itu menghasilkan karakteristik manusia-manusia yang punya kemampuan intelektualitas yang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa agama Islam yang kita anut saat ini, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam
lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mengajarkan kita untuk logik, ya, berpikir. Kalau kita perhatikan banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang itu merujuk kepada bagaimana kemampuan berpikir kita. Ya, misalkan katakanlah dalam sebuah ayat tentang bagaimana penciptaan manusia. Ya, jadi mulai dari dari sperma, kemudian sampai kemudian menjadi janin dan lain sebagainya. Nah, ini di situ ada kutipan, ya, meskipun Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi di situ mengungkap rahasia bagaimana terbentuknya manusia, gitu ya. Saya punya referensi, judul bukunya adalah Keajaiban Al-Quran, Bapak Ibu. Itu belum saya baca secara sempurna karena memang isinya bagus banget. Di situ tentang bagaimana Al-Quran membedah banyak hal yang justru penemuan-penemuan yang muncul itu tuh sebetulnya banyak dari inspirasi dalam Al-Quran. Cuman karena kita mungkin hanya melihat Al-Quran sebagai sisi, bukan sebagai kitab ilmu pengetahuan, ya, kemudian kita tidak melihat bahwa sebetulnya rahasia-rahasia tersembunyi ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Oke, kemudian juga bagaimana singgungan-singgungan Allah tentang misalkan apakah kamu tidak berpikir, ya, apakah kamu tidak melihat, misalnya apakah kamu tidak memperhatikan. Itu kan banyak sekali kalimat-kalimat terjemahan dalam Al-Quran yang kurang lebihnya seperti itu, yang sebetulnya mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran kita untuk bisa mengungkap seluruh alam semesta, gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi sebetulnya Al-Quran sendiri adalah kitab yang di dalamnya, meskipun sekali lagi saya bilang bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi mengungkap sebagian ilmu pengetahuan yang tersembunyi di situ, gitu. Nah, kalau kita perhatikan juga Rasulullah, ayat pertama yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril adalah Iqra, bahkan diulang sampai 3 kali, bacalah. Ulama menyebutkan perhatikan, pelajari, gitu. Jadi membaca ini, sampai Rasulullah bilang ma'ana biqari, apa yang perlu saya baca. Tapi kemudian Jibril menyebutkan lagi Iqra, bacalah. Rasulullah bilang ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah bagaimana Allah itu, ya, mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang maha, ya, akram, yang maha tinggi, gitu ya. Rupa akram itu apa? Ya, tapi di situ kemudian di dalam 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya itu juga sebetulnya justru mengajak Rasulullah untuk berpikir tentang Allah yang menciptakan dan seluruh penciptaan Allah, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan kata lain, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak nalar kita untuk berpikir, ya, dan itu pula yang menjadikan kenapa kita itu makhluk Allah yang paling cerdas, melebihi kecerdasan makhluk hidup manapun, ya, di muka bumi ini, gitulah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya manusia itu diberikan hardware dan software yang luar biasa untuk mempelajari alam semesta, untuk meningkatkan kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir itu tidak akan pernah hilang, bahkan bertambah seiring dengan perjalanan waktu, gitu. Nah, sayang sekali kalau kemudian kemampuan yang kita miliki ini kemudian tidak dibarengi dengan konsepsi atau metodologi belajar yang
baik, padahal sebenarnya Rasulullah juga sudah mencontohkan, meskipun saya bilang tidak secara eksplisit Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat ya. Jadi Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat hadis, saya lupa menuliskan riwayat siapa, tapi insya Allah ini sahih ya, ada di dalam buku punya Pak Syafi Antonia ini, yang kurang lebih terjemahannya begini Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah telah mendidikku, dan ia mendidikku dengan baik, kemudian ia menyuruhku dengan akhlak-akhlak mulia dan berfirman, ambillah kemaafan dan suruhlah dengan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi Rasulullah adalah makhluk Allah yang diberikan perlakuan khusus tentang mempelajari sesuatu, sama seperti Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Tentang bagaimana Adam itu diajarkan oleh Allah nama-nama, tapi nama-nama ini tidak hanya bilang ini besi, ini handphone, ini mic dan lain sebagainya, tidak. Tapi sebetulnya wa 'allama ini tidak hanya ilmu ini dalam konteks agama Islam, bukan tentang pengetahuan, tetapi ilmu ini adalah sesuatu sekaligus juga fungsi, manfaat, kegunaannya itu kita sebut sebagai ilmu Bapak Ibu. Jadi ilmuwan atau yang kita sebut sebagai berilmu itu bukan hanya tentang punya kemampuan kognitif yang bagus saja, tapi juga bagaimana memanfaatkan semua yang dia miliki, pengetahuan itu kemudian bisa menjadikan nilai manfaat gitu. Orang kedokteran ya, disebut sebagai punya memahami ilmu kedokteran bukan hanya dia yang tahu tentang ilmu kedokteran, tetapi dia bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk sisi kemanfaatan. Nah, makanya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu itu bukan tentang apa yang dihafalkan, tetapi apa yang dimanfaatkan. Jadi seseorang itu dikatakan berilmu bila mana apa yang dia ketahui itu bisa didaya gunakan atau bisa bermanfaat. Nah pun dengan Rasulullah SAW Bapak Ibu, sesungguhnya Allah telah mendidikku. Nah ini tentang sama seperti bagaimana Rasulullah itu, bagaimana Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang berbagai fungsi manfaat dari seluruh yang ada di alam semesta. Gitu ya. Kadang-kadang saya tuh berpikir bagaimana caranya manusia tuh menemukan bahwa ini tuh bisa dimakan, ini tidak. Bagaimana bisa menggunakan peralatan tertentu meskipun banyak temuan-temuan dari masa lalu, misalkan katakanlah manusia purba dan lain sebagainya gitu ya, di era-eranya gitu ya, misalkan era era zaman batu besar, zaman batu, kemudian Neolitikum, apalagi tuh, dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu saja sebetulnya manusia itu tidak langsung mempelajari sesuatu dari alam semesta, tapi diberikan modal terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diajarkan beberapa pengetahuan dan keterampilan hidup tentu saja. Kalau kita sebut mungkin dengan istilahnya life skill. Jadi tidak melepaskan Nabi Adam ke dunia begitu saja, tapi juga diberikan kemampuan untuk bisa mengelola alam semesta, bumi ini, termasuk juga bagaimana memanfaatkan semua fasilitas alam semesta itu untuk termasuk bertahan hidup dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi ini yang dialami oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Allah telah mendidikku gitu. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya. Dalam Islam ya, pendidikan itu banyak istilahnya. Ya, ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada tadris, makanya ada istilah madrasah, ada irsyad, ada inzar dan lain sebagainya. Nah, yang paling umum atau yang paling populer atau yang paling sering digunakan adalah nomor 2 nih, 1 dan 2 lah. Kalau taklim, tentang ada majelis taklim ya. Ada tarbiyah, atau kalau kita perhatikan kampus itu kan, kampus-kampus Islam, misalkan Universitas Islam itu ada yang namanya fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan.
fakultas dakwah, fakultas komunikasi, kemudian fakultas syariah atau fakultas hukum gitu. Nah, ini bicara tentang tarbiyah. Nah, tarbiyah Bapak Ibu, dari kalimat akar katanya ada 3 ya. Ada robaba atau rabba ya rubu. Yang maknanya bertumbuh, bertambah, berkembang. Ya, dengan kata lain sebetulnya tarbiyah esensinya adalah menumbuhkan, menambahkan atau mengembangkan seseorang. Atau dari akar kata arba, yarba, tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih besar, lebih berdaya, gitu ya. Nah, ini kata kalimatnya sama ya. Jadi arba, roba atau roba, ba. Atau ada lagi roba urabbi, mengatur, mengurus, mendidik, gitu ya. Jadi ini adalah akar kata dari bahasa Arab, dari 3 akar kata yang berbeda tapi punya kesamaan makna gitu. Nah, sebentar, saya lupa ya nggak nge-share slide-nya. Oke, ya. Jadi bisa taklim, bisa tarbiyah, bisa ta'dib, bisa tadris, irsyad atau inzar ya. Jadi tetapi yang paling populer adalah kalimat tarbiyah. Nah, kalimat tarbiyah ini sama atau punya akar kata yang sama dengan rob. Rob itu ro ba. Di dalam Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rob semesta alam. Nah, Rob ini kalau diterjemahkan Tuhan semesta alam, karena kita itu sulit atau tidak ada padanan kata untuk membedakan antara ilah, malik ya, dalam maliki yaumiddin. Kemudian Rob, Rabbil Alamin. Di dalam Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Diterjemahnya Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Tuhan hari pembalasan tuh. Malik Tuhan lagi di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi sebetulnya 3 kalimat ini Bapak Ibu bicara tentang Tuhan tapi dari perspektif yang berbeda. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Rob, ya, konteks Rob ini adalah pemelihara, pengatur, pengurus Bapak Ibu seluruh alam semesta, termasuk membina seluruh alam semesta. Ya, jadi konteksnya Rob itu menumbuhkan, menambahkan, mengembangkan, membesarkan, mengurus, mengatur, mendidik Bapak Ibu alam semesta. Luar biasa kan? Jadi kalimat Rob itu sebetulnya kalau kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebetulnya selesai tuh. Kita harusnya tidak harus khawatir dengan sesuatu hal. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi konteksnya misalnya bicara tentang dengan kata lain Allah itu seperti murabi, pendidik Bapak Ibu. Kita pernah mendengar istilah murabi, pendidik. Ya sebetulnya pengatur, pemelihara gitu ya. Nah, Maliki Yaumiddin, maknya panjang, kadang dibaca pendek juga, Maliki Yaumid atau Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah penguasa atau raja Bapak Ibu. Jadi semua itu adalah di bawah kekuasaannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan hanya kepadanya minta pertolongan. Nah, ini sebetulnya adalah konteks ilah atau Allah sebagai Tuhan yang disembah. Jadi ada Tuhan sebagai Rob, Tuhan sebagai Malik, Tuhan sebagai ilah. Nah, itu 3 konteks yang berbeda. Oke, kita balik lagi ke Rob ini ya, Rabbaya Rubu ini. Jadi pendidikan dalam Islam itu sebetulnya konteksnya luas, bisa menumbuhkan, bisa menambahkan, bisa mengembangkan,
bisa membuat jadi lebih berdaya, lebih dewasa, lebih besar, bisa mengatur, bisa mengurus, bisa mendidik. Tapi konteksnya adalah berarti menumbuh kembangkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan, apa sih faktor terpenting yang menjadikan gitu ya, menjadikan pendidikan di dalam Islam ini menjadi begitu berhasil? Kan begitu pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya pendidikan ini menjadi berhasil? Ternyata Bapak Ibu, faktor terpenting keberhasilan dalam Islam itu ya bukan hanya semata-mata disebabkan oleh satu faktor. Ya, kita tahu sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai living model atau contoh yang hidup. Jadi sebuah pendidikan itu bisa menjadi efektif ya, bila mana di situ ada living modelnya, ada sesuatu, ada seseorang yang kemudian dijadikan sebagai living model. Ya, atau bahasa lainnya adalah living Quran. Dalam sebuah riwayat pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana kehidupan Nabi?" Kemudian dijawab, "Dia itu seperti Al-Qur'an yang berjalan." Jadi semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu tuh menampilkan tentang bagaimana implementasi Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi faktor terpenting dalam pendidikan Islam adalah satu, bagaimana menjadikan dirinya sebagai living model. Nah, ini juga penting kalau kita ingin kita membina, mendidik, entah itu anak-anak kita, entah itu karyawan kita, entah itu mungkin siapapun yang kita bina, maka pastikan kita adalah living model. Nah, saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh John C. Maxwell, salah satu hukum kepemimpinan dia bilang adalah hukum katup atau pembatas. Jadi semua keberhasilan dalam sebuah organisasi itu tergantung kepada level kepemimpinannya, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin level kepemimpinannya 8 tapi kemudian organisasinya di level 10 itu nggak mungkin gitu. Kalau pemimpinnya level 8 ya kemampuan capaian dari sebuah organisasi itu hanya di level 8. Maka begitu pula dengan sebuah pendidikan ya. Pendidikan itu efektif atau tidaknya dipengaruhi oleh kemampuan atau siapa ya, bukan kemampuan ya, tetapi siapa gurunya gitu. Ya, waktu itu memang bicara kelulusan itu tidak ditentukan oleh ijazahnya ya, atau ada wisudanya yang dikeluarkan, tetapi dari tingkat ketakwaannya. Nah, takwa itu apa? Ya, ukuran takwa itu sebetulnya bukan hanya tentang kesalehannya, tetapi keluhuran akhlaknya. Atau dengan kata lain sebetulnya secara pribadi dia menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga dia punya kebaikan terhadap alam semesta, atau disebut sebagai dengan keluhuran akhlak. Makanya di dalam surat Al-Asr itu wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu insan, pribadi-pribadi manusia, lafi khusrin, sungguh berada dalam sebuah kerugian, illa, kecuali illaladina amanu, satu, beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi ternyata tidak hanya iman dan beramal soleh, Bapak Ibu, ada kelanjutannya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini kalimatnya wa itu berarti menandakan koma gitu ya. Jadi belum selesai kalimatnya. Semua manusia itu rugi kecuali gitu ya. Semua itu berarti banyak gitu. Illa, kecuali berarti sedikit, amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Beriman, beramal soleh buat pribadi. Wa tawasaw bil haqq, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menolong dalam kesabaran. Nah, jadi
inilah kelulusan yang sesungguhnya ketika manusia itu keluar dari kerugian, yakni ketika dia bisa memperbaiki kualitas dirinya tapi juga bisa memperbaiki kualitas alam semesta atau memperbaiki alam semesta itu ya. Jadi makna pendidikan Islam semacam itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian kita coba lanjutkan lagi ya. Dan ternyata, nah di sebelah kanannya Bapak Ibu, faktor terpentingnya tidak hanya cuma satu, tidak hanya ada karakteristik gurunya, tapi juga metodologinya benar dan sarana prasarananya juga mendukung Bapak Ibu. Jadi 3 hal inilah yang kemudian kita sebut sebagai sistem pendidikan holistik ala Rasulullah. Jadi ada guru yang utama, kemudian ada metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pengajaran tertentu membutuhkan metodologi pengajaran tertentu, dan pastinya ada sarana prasarana pendukung yang ini menjadikan pola pendidikan itu menjadi berhasil Bapak Ibu sekalian. Baik, coba kita lanjutkan lagi. Oke, sebentar. Sebentar. Ya. Baik. Nah, ini adalah sarana ya, sarana yang ada di era Rasulullah SAW. Jadi memang pada saat itu kalau kita bicara sarana memang sangat sederhana. Ya, pertama kali seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah itu tempat pertama yang dipakai untuk membina para sahabat ya dan kaum muslimin di era Mekah adalah dengan memanfaatkan Darul Arqam atau rumahnya Arqam. Jadi ada sebuah rumah yang itu dipakai. Arqam ini adalah seorang pemuda ya yang kemudian dia menerima Islam dan berkenan untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk ya berkumpul, dan kemudian Rasulullah menyampaikan risalah-risalahnya. Ini untuk pertama. Sarana tuh penting gitu. Kalau sekarang kita bicara sarana banyak, termasuk Zoom ini pun bagian dari sarana kita untuk belajar. Yang kedua adalah setelah hijrah tentu saja ada masjid. Masjidlah yang kemudian dijadikan sebagai Islamic Center, tentang pusat pendidikan dan pengajaran Islam gitu ya. Kalau di era Mekah ya masih sembunyi-sembunyi ya, karena memang teror di mana-mana, kemudian pelarangan di mana-mana. Itu pun Rasulullah bisa bertahan karena ada paman yang mencintainya, yakni Abu Thalib. Nah, ketika pamannya meninggal, Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Satu, karena pamannya tidak berhasil diislamkan oleh beliau, dan yang kedua adalah beliau kehilangan orang yang melindungi beliau gitu. Nah, kemudian setelah era Madinah, Rasulullah mendirikan masjid. Kemarin kita bahas Masjid Quba, masjid pertama yang kemudian dibangun. Dan disitulah kemudian pelajaran-pelajaran dilanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang sufah. Sufah itu adalah kalau kita sebut mungkin ya kayak semacam madrasah. Ada yang sebut sebagai ahlus sufah ya. Jadi orang-orang yang memang dia mengkaji ilmu di situ. Sampai kemudian ada yang namanya kutab. Kutab itu tempat mengajarkan anak-anak untuk mempelajari sesuatu. Ya, kita sebut sebagai kutab. Ya, kalau kita sekarang mungkin kayak semacam SD dan taman kanak-kanak lah gitu. Nah, ini era Rasulullah Bapak Ibu, semacam ini. Nah, kemudian era ini berkembang ya di era para sahabat dan lain sebagainya. Tidak hanya menggunakan masjid sufah atau kutab ini, tetapi juga berkembang, terutama setelah era-era kesultanan
Ya, misalnya ada yang namanya manazil ulama. Manazil ulama itu adalah tempat tinggalnya para ulama. Jadi di era kesultanan baik itu di Umayyah ataupun Abbasiyah sampai kepada Turki Utsmani, para ulama ini diberikan fasilitas Bapak Ibu. Jadi mereka mengajarnya itu ya di manazilnya itu atau di rumah-rumahnya para ulama. Jadi rumah ulama yang digunakan sebagai tempat untuk majelis ilmu. Termasuk juga istana. Kalau istana memang mengajarkan kepada mengajarkan anak-anak sultan untuk mempelajari Islam gitu ya. Jadi kayak semacam private class-nya gitu ya. Ini kita bicara sejarah gitu ya. Nah, kita sebut sebagai sarana berikutnya adalah manazil ulama dan istana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada juga sarana yang lain yakni perpustakaan. Perpustakaan ini menyimpan banyak referensi dari ulama-ulama terdahulu. Jadi setiap ulama kemudian meninggal, mereka menulis kitab dan kitab itu disimpan dan kemudian dijadikan sebagai bacaan referensi ulama-ulama berikutnya. Ya, bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang hadis, tentang penafsiran penafsiran Al-Quran, tentang bagaimana mensyarah hadis dan lain sebagainya. Nah, zaman itu setidaknya ada 3 tipe perpustakaan. Ada perpustakaan umum, siapapun boleh menggunakannya. Ada semi umum, ini biasanya koleksi-koleksi pribadinya para ulama itu. Dan khusus, kalau khusus ini sebetulnya memang disimpan di istana. Ini ada 3 tipe waktu itu, yang ada yang bisa diakses secara umum, ada yang bisa diakses atas izin dari para ulama, dan kemudian ada akses yang hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu atau disebut sebagai perpustakaan khusus. Nah, pernah kejadian ya, dinasti Abbasiyah kalau tidak salah di Irak itu pernah dihancurkan perpustakaannya oleh serangan dari pasukan Mongol ya, yang sangat barbar sekali. Tidak hanya membunuh para ulamanya waktu itu, tapi juga menghancurkan semua referensi kitab klasik ya yang ada pada saat itu. Makanya pernah diceritakan bagaimana sungai itu berwarna hitam karena tinta-tinta yang ditulis yang dipakai untuk menulis ilmu oleh para ulama itu kemudian dihancurkan dan dihanyutkan ke sungai Bapak Ibu. Nah, ya karena zaman dulu sebetulnya ulama yang mereka punya ketinggian ilmu tidak ke percetakan Bapak Ibu, tapi ditulis sendiri dan kemudian ditandatangani bahwa itu adalah tulisannya mereka. Kalau sekarang ya saya misalkan nulis buku, bukan kitab ya, buku, kemudian ya saya serahkan ke penerbit disebarluaskan. Kalau dulu ya ulama membuat satu buku dan menuliskannya gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya madrasah Bapak Ibu. Madrasah ini ya dipakai sebagai pengganti masjid ya, karena waktu itu masjid sudah penuh sesak dengan orang-orang untuk menjalankan berbagai aktivitas, sementara umat semakin banyak, maka kemudian dibuatlah madrasah ya. Madrasah dipakai sebagai pengganti masjid karena masjid tidak mampu menampung seluruh aktivitas umat waktu itu. Dan masjid tentu saja mungkin hanya menyediakan fasilitas ibadah, ritual ibadah, sementara semakin ke sana mungkin belajar itu semakin membutuhkan sarana prasarana, alat tulis, papan tulis dan lain sebagainya, sehingga lahirlah kemudian madrasah dan lain sebagainya ya. Ini lembaga atau sarana yang ada setelah pasca Rasulullah. Nah, ini pula lah yang kemudian Bapak Ibu tadi kita lihat begitu banyak ulama-ulama yang kemudian terlahir dan kemudian menghasilkan karya yang luar biasa besar gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bahas bahwa sebetulnya berbicara pendidikan holistik itu tidak hanya tentang kurikulum, tapi ada 3. Ya, kalau kurikulum jelas ya, urutannya adalah akidahnya, kemudian ibadah, kemudian muamalah. Nah, muamalah ini nanti kemudian sampai kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang umum.
Contohnya misalnya ya ilmu pengetahuan tentang alam semesta, tentang geografi, sejarah, fisika, matematik. Itu semuanya adalah ilmu yang kaitannya dengan muamalah. Tapi perlu dicermati ya bahwa sebenarnya ilmu yang dimaksud dan dengan ilmu itu adalah ilmu tentang agama, bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar, akidah yang benar, cara ibadah yang benar. Salimul akidah, akidah yang lurus, sahihul ibadah, ibadah yang benar, gitu ya. Nah, baru setelah itu kita belajar ilmu yang sifatnya itu muamalah, gitu ya. Termasuk mungkin ilmu-ilmu yang sekunder dan tersier tentang pertanian dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ada 3 Bapak Ibu. Jadi satu adalah gurunya, yang kedua adalah sarananya, dan yang ketiga adalah baru bicara tentang metodenya. Oke. Nah, Rasulullah SAW meskipun tadi saya bilang tidak secara eksplisit, tetapi kita perhatikan bahwa di samping fasilitas, ya, kualitas seorang guru juga sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Jadi kenapa kok hari ini fasilitas pendidikan begitu sangat luar biasa besar? Pemerintah menggelontorkan 20% anggaran pendidikan untuk dipakai setiap tahunnya, ada 20% dari anggaran pemerintah untuk pendidikan. Yang kedua kesehatan kalau tidak salah. Tapi ternyata konsepsi pendidikan kita masih belum bisa melahirkan generasi-generasi yang cemerlang Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kita lihat, jangan-jangan sebetulnya persoalannya dari 3 ini, bukan dari uangnya, tetapi pertama adalah dari guru-gurunya. Ya, jadi kata Rasulullah SAW ini ada 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pribadi dari seorang guru. Pertama, ikhlas Bapak Ibu. Ya, jadi ikhlas ini penting, atau memurnikan niat. Jadi ini jadi sebuah pelajaran buat kita. Jangan-jangan gitu ya, ada yang salah dengan niat kita atau niat para guru tentang keinginan mereka untuk menjadi seorang guru itu. Nah, ikhlas itu kita udah sama-sama paham. Ikhlas itu adalah memurnikan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jadi ikhlas di sini maknanya satu, sadar bahwa Allah lah sumber ilmu, ya, dan sadar pula bahwa Allah lah yang mentarbiyah atau mendidik sesungguhnya, ya. Dan yang kedua adalah, dan tujuan mendidik itu juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku tidak hanya untuk para guru tapi para orang tua. Kalau kita ingin berhasil mendidik anak kita, satu ikhlas. Satu, kita pahami bahwa sebetulnya satu-satunya pendidik adalah Allah. Kita itu hanya perpanjangan tangannya Allah gitu. Jadi baik atau tidaknya anak tergantung kepada Allah. Tetapi dipengaruhi oleh bagaimana cara guru mendidiknya gitu. Dan makanya di situ perlunya ikhlas. Yang kedua, jujur Bapak Ibu. Jujur penyelamat seorang guru, ya. Kebohongan akan menghilangkan kepercayaan, terutama dari murid kepada guru. Jadi kalau seorang guru itu tidak boleh nggak jujur, harus jujur. Yang ketiga, walk the talk tadi. Walk the talk itu tidak hanya ngajarin, tapi tidak meraktekin. Atau sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Ya. Kaburamatan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besarnya murka Allah, kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini walk the talk. Jadi 3 sifat yang harus dimiliki. Ini masih ada sifat-sifat yang lain. Kita lihat Bapak Ibu ya. Adil dan egaliter, ya. Tidak membedakan, tidak memilah, memberikan hak yang sama, termasuk kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada karyawan-karyawan kita, dan tetap memberikan kasih sayang. Ya, artinya tidak yang sama, memberikan kasih sayang yang sama antara kepada seluruh muridnya atau seluruh anak didiknya Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya adalah akhlak mulia tentu saja. Ya. Akhlak mulia itu
bicara cara bicaranya, senyumannya, raut mukanya. Ya, supaya apa? Ya supaya tidak ajar jarak. Salah satu hambatan dalam eh, proses pendidikan atau belajar mengajar itu adalah tidak terbentuknya rapo, Bapak Ibu. Kalau dalam istilah NLP itu adalah rapo. Rapo itu adalah kepercayaan atau trust dari seorang murid kepada gurunya karena tidak menunjukkan sebuah akhlak yang baik. Gitu. Yang selanjutnya yang kelima tawadhu, Bapak Ibu. Tawadhu ini kerendahan hati, ya. Rendah hati ini tidak sombong berarti, ya. Yang dengan kerendahan hati inilah kemudian misalnya katalah mau mendengarkan dan lain sebagainya. Menjadikan murid jadi dekat. Sebaliknya kalau kesombongan hanya membangun jarak antara guru dengan muridnya itu. Sekali lagi ini tidak hanya guru murid, orang tua anak, atasan dengan bawahan. Berani Bapak Ibu. Berani apa? Menyampaikan hal yang benar, gitu ya. Kalau murid kita salah ya sampaikan salah. Ya, tentu saja dengan bahasa ya, dengan akhlak yang mulia. Kalau benar ya sampaikan benar. Kalau kita salah ya sampaikan oh iya kemarin saya salah. Ini berani. Humor yang sehat tentu saja, bukan berarti kemudian berlebihan, yang menjadikan justru humor yang berlebihan ini kan hilangnya harga diri seorang guru, ya, karena humor yang berlebihan, atau justru malah direndahkan oleh muridnya. Humor yang sehat ini adalah humor yang kemudian mencairkan suasana dalam belajar. Ya, kemudian sabar, tentu saja proses tarbiyah itu atau pembinaan itu bukan sebuah pekerjaan instan. Yang namanya menumbuhkan ya tanaman saja itu untuk sampai tumbuh punya akar yang mencengkram kuat dan dahan yang menjulang tinggi itu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, kalau nggak sabar nggak bakalan jadi. Sama dengan cara kita mendidik anak pun atau mendidik murid kita, mendidik tim kita itu harus sabar dan mampu menahan amarah. Menjaga lisan tentu saja, tidak mengejek, tidak merendahkan, apalagi kemudian membuli gitu. Dan tentu saja yang terakhir adalah sinergi atau musyawarah. Ini tidak selalu seorang guru itu yang memberi. Kadang-kadang justru sesama murid itu bisa saling belajar satu dengan yang lain. Atau kadang-kadang justru apalagi sekarang di mana era sosial media, pengetahuan itu datang dengan sendirinya melalui handphone kita, maka sangat mudah sekali seseorang itu mempelajari sesuatu, ya, mengetahui sesuatu melalui media. Tetapi sebetulnya media itu tidak akan terlalu memberikan manfaat bila mana di situ tidak dalam tanda kutip mendapatkan ijazah. Ya, ijazah itu kayak semacam persetujuan dari seorang guru. Makanya di situ perlunya ada sebuah sinergi, ya, di mana kita bisa saja minta pendapat, mau dikritik, menerima masukan, kemudian menghargai gagasan yang disampaikan oleh murid kita, anak kita, atau bahkan mungkin tim kita. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih 10 karakteristik yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik gitu ya, yang saya baca melalui bukunya Pak Syafii Antonio ini. Nah, dan ada satu lagi Bapak Ibu yang menarik sebetulnya, baru kita bicara metode. Tadi kita bicara sarana. Kalau sarana sudah saya kira kalaupun toh tidak dibahas sudah pasti tahu lah ya. Jadi apa sarana terbaik ya, gadget bisa jadi sarana, ruang kelas bisa jadi sarana, fasilitas-fasilitas kelengkapan media-media pembelajaran itu juga adalah sarana. Kalau kita bicara sarana sekarang tentu saja akan semakin banyak. Di era Rasulullah sederhana, kemudian era setelah Rasulullah semakin disempurnakan, semakin kesini sebetulnya sarana prasarana itu akan semakin lengkap. Tetapi balik lagi bukan persoalan sarana ya, tapi satu adalah gurunya punya 10 karakteristik ini, dan yang kedua adalah metode pengajarannya Bapak Ibu. Oke, ini saya munculkan ada 20 metode yang diajarkan di dalam buku ini ya. Kita akan baca, dan ini 20 metode ini sebetulnya diungkap melalui hadis-hadis Rasulullah SAW atau
temuan-temuan yang ada dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana cara beliau mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabatnya, Bapak Ibu. Jadi mungkin saya mohon izin tidak menuliskan dan membahas latar belakang atau dalilnya, tapi ini sebenarnya diambil dari dalil-dalil Rasulullah. Pertama misalnya ya, metode dan teknik pengajaran efektif itu ada 20. Satu, learning condition. Jadi learning condition ini adalah menciptakan kondisi siap untuk belajar, Bapak Ibu. Kalau di kami punya sekolah di Taman Kanak-kanak dan PAUD, Bapak Ibu. Ada learning conditionnya itu kita pakai dengan menjurnal. Anak-anak itu datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang tuanya nganter sambil marah-marah, ada yang tidurnya nggak nyenyak, ada yang dengan berbagai dramanya. Nah itu biasanya macam-macam tuh karakteristiknya tuh. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang takut dan sebagainya macam. Nah itu bagaimana mereka akan mendapatkan sebuah pendidikan jika kemudian tidak ada pengkondisian atau learning condition. Makanya disuruh mereka untuk menjurnal dulu, bukan menulis tapi menggambar. Dan kemudian diminta untuk menceritakan kamu gambar apa. Nah, gambar itulah yang kemudian mengeluapkan apa yang ada dalam kepala mereka, sehingga mereka lebih tenang, lebih anteng dan siap untuk belajar. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi learning condition ini juga penting dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, seorang orang tua kepada anaknya, seorang pemimpin kepada bawahannya. Jadi ada 3 lah, saya ambil contoh ya. Misalnya Rasulullah pernah bilang ketika Rasulullah menyampaikan, wahai manusia, tenanglah kalian. Ini suruh diem gitu. Kemudian melanjutkan lagi, janganlah kalian kembali kafir setelah kematianku, yaitu sebagian kamu memukul tengkuk sebagian yang lain. Jadi kalimatnya sebetulnya kalimat yang kedua tadi, janganlah kamu kembali kafir setelah kematianku. Kalimat itu. Tapi Rasulullah mengawali dengan pengkondisian dulu. Tenanglah kalian, diamin dulu supaya fokus. Kalau sekarang menenangkan itu bisa macam-macam ya, bisa opening statement, bisa sulap dulu dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Itu contoh ya. Kemudian yang kedua adalah active interaction. Ya, interaksi itu active interaction itu apa maksudnya? Ya, nah ini berinteraksi secara aktif atau active interaction. Jadi kalimat ataupun kata-kata yang disampaikan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sifatnya interaktif, bukan monoton, bukan satu arah gitu ya. Maka di situ kalau interaktif berarti kan mungkin bicara tentang intonasi, bahasa tubuh. Ya, kemudian menyimak, mendengarkan, itu bagian dari active interaction Bapak Ibu. Yang ketiga, applied learning method. Ya, applied learning method itu apa? Oke, ini saya coba. Termasuk tadi interaktif itu adalah active interaction itu bagaimana tatapan mata kepada audiens kita, memperhatikan apakah audiens kita tuh dia sedang merhatikan penuh atau ke kita atau tidak. Itu kan kelihatan sebenarnya dari bahasa tubuh, dari kata-kata, dari sorotan mata dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga saya coba sambil saya baca-baca bukunya Bapak Ibu ya. Ini banyak banget sebetulnya karena memang paling banyak bahas ini sebetulnya. Applied learning method. Nah, jadi applied learning method ini ya sebetulnya seperti metode praktikum atau mempraktekkan, atau bahasa kita tuh bisa jadi demonstrasi, kita nyontohin, atau kita mengoreksi apa yang orang lain lakukan ke kita gitu ya. Ini applied learning method. Scanning and leveling. Scanning and leveling ini apa maksudnya? Scanning dan leveling ini menyampaikan sesuatu ya, sesuai dengan kapasitas audiens kita, termasuk memilih bahasa yang tepat, menggunakan analogi-analogi yang sederhana. Ya, itu bagian dari scanning and leveling. Jadi pernah Rasulullah itu dikisahkan ya,
Kalau ditanya tentang sesuatu, Rasulullah, amalan apa yang bisa membuat saya masuk surga? Itu jawabannya bisa beda. Tergantung kepada siapa yang diajak interaksi. Misalnya katalah berjihad gitu. Ada juga yang diperintahkan peliharalah orang tuamu. Kok bisa beda-beda? Ya karena Rasulullah betul-betul scanning and leveling. Ini yang dihadapi siapa gitu. Nah, discussion and feedback ya. Ini sudah jelas, diskusi, feedback, memberikan tanggapan. Jadi membuka sebuah tanya jawab dan kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Storytelling, menceritakan sebuah kejadian, baik itu kejadian para sahabat atau kejadian nabi-nabi terdahulu atau kejadian umat di masa lampau. Analogi and case studi kasus ya, ini nomor 7. Atau bicara analogi itu adalah perumpamaan. Misalnya gini, perumpamaan seorang muslim gitu ya, seperti pohon yang akarnya menghujam sangat dalam dan kemudian dahannya sangat tinggi. Itu kan perumpamaan. Atau perumpamaan seorang yang beramal soleh, itu seperti dia menanam satu biji, kemudian pun tumbuh menjadi apa, dan kemudian nanti menghasilkan 700 bulir. Nah, misalkan dan lain sebagainya. Itu perumpamaan, Bapak Ibu. Jadi perumpamaan ini memudahkan logika berpikir kita ya, tidak hanya di awang-awang. Teaching and motivating, ya ngajarin. Kalau teaching itu berarti sebenarnya mengguides ya, dan memotivating. Mengguides itu misalnya contoh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihatku salat. Ini tentang teaching. Jadi Rasulullah mengajari tentang bagaimana tata cara salat yang benar. Body language ya. Body language itu termasuk bahasa tubuhnya ya, menggunakan konteks bahasa tubuh yang nggak hanya semacam duduk ngomongnya rata gitu, kemudian tangannya diam, tidak ya. Body language. Sesekali Rasulullah itu menggambar atau membuat sebuah coretan di atas tanah dan lain sebagainya. Nah, ini maksud juga ke dalam picture and grab technology. Dulu memang tidak ada teknologi itu, tapi ini dipakai juga ya, tentu saja dengan sederhana. Misalnya ngambil ranting, kemudian Rasulullah menancapkan sesuatu gitu ya. Ini pernah kejadian hal semacam itu. Reasoning and argumentation ya, bicara reasoning and argumentation itu mengungkapkan alasan dan memperjelas sesuatu yang sulit dan berat dipahami oleh murid. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika seekor lalat masuk ke dalam tempat air milik salah seorang dari kalian, maka tenggelamkanlah seluruh tubuh lalat tersebut, kemudian keluarkanlah ia dari tempat air tersebut. Karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, dan pada sayap sebelahnya lagi ada penawarnya." Nah, ini Rasulullah memberikan sebuah argumentasi. Kenapa harus dicelupkan saja, nggak cuman celupin aja habis itu dibuang? Kan pasti Rasulullah, para sahabat nanya, kok bisa begitu, emang kenapa? Dijelaskan, sebelah sayapnya ada penyakit, tapi sebelahnya lagi ada penawarnya. Jadi kalau nggak dicelupkan, nanti jangan-jangan yang nempel itu penyakitnya gitu. Nah gitu ya. Jadi termasuk misalkan kalau kita ada makanan jatuh atau menghabiskan makanan, nggak bilang habiskan. Kenapa? Karena kita tidak tahu berkahnya makanan itu. Berkah itu ada manfaat, ada obat, jadi gizinya tuh dibulir nasi yang keberapa. Nah, ini luar biasa. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, self reflection ya. Self reflection itu adalah memberikan kesempatan kepada seorang yang bertanya untuk menjawab. Jadi ditanya sendiri kemudian dijawab sendiri. Misalnya Abu Dzar radhiyallahu an, beliau pernah bertanya, "Wahai Rasulullah," gitu ya. Saya baca ya. "Orang kaya bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan harta yang dimilikinya." Rasulullah SAW menjawab, "Bukanlah Allah telah menjadikan setiap yang kamu lakukan sebagai sedekah
Pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap takbir ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah, pada setiap tahlil membaca kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Pada amal ma'ruf ada sedekah, pada nahi mungkar ada sedekah, dan pada setiap sendi tubuh kalian ada sedekah. Nah, jadi Rasulullah itu tidak menjelaskan tapi nanya, itu sedekah nggak? Sedekah. Ya udah, berarti sedekah aja dengan apa yang kamu maui. Nah, sebetulnya ada sebuah versi yang lain yang menarik. Ini kan sebetulnya kan kecemburuan masyarakat atau umat muslim yang dia itu secara finansial mungkin kalah dengan orang kaya. Orang kaya tuh bisa enak banget ya, dia bisa apa dan semacamnya. Suatu saat satu memberikan sebuah rahasia. Rahasianya apa? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Udah amalkan itu aja. Pada seneng tuh. Karena itu adalah sebuah rahasia gitu. Tapi kemudian suatu saat rahasia itu nyampe juga kepada orang-orang kaya. Kemudian orang kaya juga mengamalkan. Sampai akhirnya ngadu lagi, Rasulullah, mereka udah tahu rahasianya, gimana dong? Kata Rasulullah, ya itulah kelebihan dari orang kaya gitu. Jadi ya ini contoh dari bagaimana sebuah metode nomor 12 lah, self reflection ini. Affirmation and repetition, ya, pengulangan Bapak Ibu. Ya, pengulangan. Jadi misalnya contoh dari Rasulullah SAW tentang terkadang Nabi SAW jika mengucapkan sebuah kalimat, beliau akan mengulang sebanyak 3 kali hingga kalimat tersebut dapat dipahami. Jika beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau akan menyampaikan salam sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Wah, nggak dibalas. Assalamualaikum, dibalas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini boleh ada riwayatnya kalau kita minta repetition. Bapak Ibu, semakin diulang-ulang itu semakin kuat ya. Focus and point basis nomor 14. Ini udah 624 ya, saya coba lanjutkan saja. Focus and point basis. Jadi focus and point basis ini berdasarkan rumusan besar atau poin akan memeta audiens dalam menyerap ilmu dan menjaganya dari lupa. Gitu. Ada hadis 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan darinya. 7 golongan. Itu poin basis Bapak Ibu. 1, imam yang adil, pemuda yang terpaut kepada Robnya, pria yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah kepada Allah dan lain sebagainya. Ini dari fokus poin basis. Rasulullah menyebutkan 7 gitu. Nah, gitu ya. Kemudian question and answer, tanya jawab. Ya, tidakkah kalian ingin aku beritahu dosa yang paling besar? Mau tahu nggak dosa yang paling besar itu apa? Nah, ini adalah question. Rasulullah bertanya, tapi Rasulullah juga jawab. Kok tadi sahabat bertanya, tapi Rasulullah balik lagi dengan pertanyaan. Ini sama dengan metode coachingnya. Tidakkah kalian ingin tahu bagaimana dosa yang paling besar? Kami berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Guessing with question, menebak dengan pertanyaan. Encouraging student to ask, mengajak murid untuk bertanya. Wisdom, dengan kebijaksanaan. Commenting on student question, menjawab pertanyaan langsung. Dan terakhir adalah tentang honesty. Honesty ini bicara tentang kejujuran, ya. Jadi misalnya kalau Rasulullah belum menemukan jawabannya, itu Rasulullah nggak jawab. Tunggu ya, saya nunggu jawaban dulu gitu. Jadi tidak harus selalu terjawab Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang menentukan keberhasilan atau yang disebut sebagai pembelajaran yang holistik. Yang pertama adalah Bapak Ibu, bagaimana kriteria seorang guru itu penting banget gitu. Tadi ada 10 karakter, ada 10 kriteria. Yang kedua, sarana prasarana. Kalau saya bilang bukan sarana prasarana, yang kedua adalah metode dan teknik ini, yang ketiga adalah sarana prasarana. Tetapi di antara 3 itu yang penting adalah bagaimana kesiapan seorang gurunya. Jadi berhasil atau gagalnya sebuah metode pembelajaran itu bukan karena metodenya,
bukan karena semata sarana prasarananya, tapi yang paling utama adalah keikhlasan seorang gurunya. Tadi yang 10 karakteristik tadi Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian saat ini punya pendidik ya, atau punya tim trainer, atau kita sendiri adalah seorang pendidik, pengajar, maka balikin lagi motif ngajarnya apa gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada di sekolah misalnya ya, kemudian guru-gurunya itu lebih sibuk ngurusi administrasi dan sertifikasi misalnya Bapak Ibu, ketimbang menjaga marwah dia sebagai seorang guru atau menjaga keikhlasannya itu. Bukan berarti kemudian tidak boleh ya, tetapi tujuan mendidik itu kan sebenarnya kan memberikan dampak. Jadi kita harus sadar bahwa sebetulnya seorang pendidik, seorang guru, seorang orang tua kepada anaknya, seorang leader kepada karyanya bawahannya, itu tidak akan efektif dalam mengajar bila mana kemudian karakteristik itu tidak dimiliki. Baik Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya atau tidak ya. Tadi ada yang sudah izin live dan sebagainya ya, tidak masalah Bapak Ibu, karena memang sudah waktunya untuk persiapan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita sudahi saja. Ya. Ya, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan ada sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.